Selamat lagi Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini pagi hari ini. Kalau kita melihat bahwa trennya Kota Salatiga di akhir-akhir minggu ini, lonjakan kasus COVID-19 luar biasa Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap mau bersyukur pada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang saat ini sedang terjadi, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat Kota Salatiga. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Yesus, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala hal yang telah Kau berikan buat setiap kami, Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur Tuhan buat semuanya itu, Yesus, sebab Kau baik, sebab Kau sangat baik, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami pada Engkau, Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermakna bagi nama-Ku.
berikan Tuhan di tempat ini. Nama-Mu dimuliakan atas setiap hidup kami. Pagi hari ini, segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami Tuhan, dari apa yang kami punya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Ini ucapan syukur kami Bapa. Kami siap untuk naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjut berdiri bersama-sama. Haleluya. Siapa pagi hari ini yang merasakan sukacita luar biasa di dalam Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya buat Tuhan kita Yesus hari ini. Haleluya. Sebab kita punya Raja yang luar biasa. Dia Raja. Haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus senantiasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Haleluya Tuhan.
bersyukurlah pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita patut bersyukur punya Allah seperti Yesus yang mampu dan selalu ada buat kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Yesus meninggalkan kehidupan kita. Siapa mencari, dia akan mendapat. Siapa mengetuk, pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami cari wajah Engkau Yesus Tuhan, sebab Engkau sungguh indah Yesus.
berikan waktu kepada kami untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, sehingga kami yang hadir pada pagi hari ini dapat menerima damai sejahtera, mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pujian kami, terima kasih untuk penyembahan kami. Biarlah kiranya apapun yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan turun menyentuh hati kami, membukakan hati kami, melembutkan hati kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin setiap kami, mengurapi kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan Amin. Shalom. Luar biasa, karena pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan firman Tuhan, saya mau bertanya dulu kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Siapa yang di sini mau dihormati? Angkat tangan. Nggak ada yang mau dihormati ini. Mau dihina aja, mau dihujat katanya ya. Siapa yang di sini mau dihargai? Angkat tangan. Mau? Kok nggak ada yang angkat tangan? Malu-malu ya. Siapa yang di sini mau diakui keberadaannya? Kita datang ke sekolah, diakui. Kita di tempat kerja, diakui. Atau kita mau jadi seperti patung aja? Mau ada orang yang lewat, mau ada orang yang datang, kita nggak dianggap. Mau seperti itu? Semua pasti mau dihormati, benar? Semua pasti mau dihargai. Mau itu dalam keluarga, mau itu dalam pekerjaan, maupun itu ada di dalam gereja sekalipun. Penghormatan bukan hanya seperti kita lagi upacara, hormat gerak, yang seperti ini bukan. Minimal kita tahu saat ada orang yang ngobrol sama kita, orang yang ngomong itu respect sama kita. Oh, istilahnya diuangkan, dimanusiakan. Kita mau belajar pada pagi hari ini tentang peraturan emas. Katakan peraturan emas. Katakan peraturan emas. Apa itu peraturan emas? Ada yang tahu? Oh, peraturan itu aturan, sesuatu yang harus dilakukan. Emas itu logam mulia. Oh, berarti peraturan emas adalah peraturan yang dari logam mulia. Apakah seperti itu? Enggak kan ya? Peraturan emas, namanya peraturan emas. Emas pasti disukai banyak orang, benar? Siapa yang di sini tidak suka emas? Semua suka. Kita tahu salah satu logam mulia yang kita simpan itu bisa harganya mahal sekali, benar? Peraturan emas. Karena itu kenapa dikatakan peraturan emas? Karena setiap wilayah, setiap daerah, baik itu di Indonesia, baik itu di luar negeri, baik itu di dalam agama apapun, ada peraturan emas. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat pada kita, ya kita harus lakukan dulu. Benar? Tadi pertanyaannya, siapa yang mau dihargai? Siapa yang mau dihormati? Pertanyaannya, bapak-bapak di sini menghormati orang lain kah? Menghargai orang lain kah? Mengakui keberadaan orang lain kah? Atau mungkin yang paling simpel,
saat kita bertemu dengan seseorang, kita beri senyum sama orang itu. Atau mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ini orang kalau ketemu sama aku cemberut, nggak ngajak senyum, kok nggak ada penghargaan sama sekali. Pertanyaannya, apakah kita sudah mulai lebih dulu senyum kepada orang-orang yang kita jumpai, menyapa orang-orang yang kita jumpai? Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Apakah kita mau dihormati, kita mau dihargai adalah suatu bentuk yang egois, sifat yang egois? Enggak. Semua orang mau. Keberadaan kita pasti mau diakui sama orang lain. Bayangkan aja kita di rumah sebagai seorang suami, kita mau pasti istri, anak-anak kita menghormati keberadaan kita sebagai suami. Ada peran suami yang tergeser karena mungkin nggak kerja, yang kerja istrinya, anaknya lebih hormat kepada ibunya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau peraturan emas ini kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, ditanamkan ke anak-anak kita sejak kecil, alangkah indahnya. Oh, aku mau mengasihi orang itu, kemudian orang lain mengasihi kita. Mungkin seperti sebab akibat timbal balik, tapi itu berlaku dimanapun kita berada. Siapa orang yang gak mau ditolong toh? Siapa orang yang gak mau dikasih sesuatu? Tiba-tiba ada tetangga yang ketuk pintu, Bu, ini ada sesuatu buat ibu. Tapi ada orang yang merasa, kok gak pernah dia ngasih aku ya? Pertanyaannya, pernahkah kita ngasih duluan? Ada banyak pertanyaan dalam diri kita yang mungkin kita akan kembalikan ke diri kita juga. Apakah aku sudah menghormati orang lain? Apakah aku sudah menghargai orang lain? Apakah aku sudah menghargai, mengakui keberadaan orang-orang di sekitar aku? Mungkin dengan senyuman, mungkin dengan sapaan, walaupun itu cuma selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, atau mungkin istri-istri yang menunggu suaminya mengucapkan I love you sayang. Iya kan? Tapi pernahkah dimulai dari diri kita terlebih dahulu? Peraturan emas merupakan sebuah aturan dalam sebuah hubungan timbal balik. Yang namanya timbal balik, saat kita melakukan, orang lain juga akan merespon. Nah, kalau udah benci, ya beda lagi cerita. Mau disenyumi, mau disapa, ya kadang dijutai. Ya sabar aja. Tapi nanti kita akan belajar lebih-lebih lagi. Sebuah hubungan timbal balik antara manusia. Dalam pelaksanaannya, hubungan ini kalau ditanamkan sejak kecil, anak-anak, mungkin kita merasa, aku udah terlambat belajar itu, aku udah terlambat belajar tentang peraturan emas. Nggak ada kata terlambat, karena belajar itu selalu ada setiap waktu selama kita masih hidup. Bahkan saat kita jadi kakek-kakek, mau saat kita jadi nenek-nenek sekalipun, masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk berubah. Peraturan emas, sebuah peraturan, sebuah etika timbal balik, di mana hubungan antara orang per orang dan dilakukan secara berinteraksi. Mungkin kita pernah mendengar istilah tabur tuai. Kita menabur, ya kita menuai. Kita menabur kebaikan, menuai kebaikan. Atau nggak ada yang percaya di sini hukum tabur tuai? Alkitab aja juga mengajarkan loh ya. Kita menanam, mau benih yang seperti apa, hasilnya mau yang mana, itu juga ada. Pertanyaannya, mau nggak mempraktekkan? Atau cuma ya udahlah, itu kan urusan orang lain, yang penting aku aja. Contoh aja, seperti yang kita lihat,
perkembangan COVID-19 ya, 19. Kalau semua orang pada egois nggak mau pakai masker, semua orang egois nggak mau cuci tangan, semua orang nggak mau pakai hand sanitizer, semua pada sakit. Tapi kalau kita belajar mulai dari diri kita terlebih dahulu, melalui keluarga kita, yuk dibiasakan. Secara otomatis, mau tidak mau, semua itu pasti bisa lebih baik, bisa dikendalikan. Contohnya aja mengendalikan diri. Aku lihat tetanggaku pada jalan-jalan pada tamasya. Aku juga pengen liburan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, yang ada malah bawa penyakit, merugikan diri sendiri. Benar? Makanya mulai dari diri kita sendiri. Karena itu peraturan emas itu harus dilakukan. Peraturan emas ini nggak cuma ada di Kristen Bapak Ibu, tapi juga di agama-agama yang lain. Di agama Islam juga ada, di Konghucu juga ada, di Hindu, di Buddha, di Taoisme, semuanya ada. Contoh nih di Islam, saya walaupun bukan bahasa aslinya ya, kata-katanya seperti ini. Tak seorang pun menjadi orang percaya yang benar kecuali bila ia menginginkan bagi saudaranya apa yang ia inginkan bagi dirinya sendiri. Hampir sama seperti di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 tadi. Kemudian di Konghucu, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Sama. Kemudian di Hindu, jangan seorang pun melakukan tindakan apapun yang ia sendiri tidak inginkan orang lain lakukan kepadanya, karena tahu bahwa hal itu tentu akan menyakitinya. Di Buddha pun juga ada. Janganlah menyakiti orang lain dengan sesuatu yang akan menyakiti dirimu sendiri. Ini diajarkan di semua agama. Makanya dinamakan peraturan emas, peraturan yang benar-benar diterima semua aspek kehidupan, di aspek masyarakat. Mau itu di Indonesia, mau itu di luar negeri, mau itu beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semuanya ada. Di Kristen tadi, di Alkitab, di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat padamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita buka di dalam Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Hampir sama kata-katanya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Coba berikan itu kepada orang lain. Senyum dulu ke orang lain. Di samping kanan kita, di tetangga kita, kasih senyum, sapa. Ya memang tidak akan langsung berubah, karena semua itu proses yang dilakukan terus-menerus itu akan jadi kebiasaan. Dan saat kebiasaan itu dilakukan, itu akan jadi gaya hidup. Gaya hidup kita harusnya lebih baik, lebih benar dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Benar? Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari tetangga-tetangga sekitar kita. Kalau nggak mau dijahati, jangan jahat. Kalau nggak mau digosipin, jangan gosipin orang lain. Kalau nggak mau dijulitin, ya jangan julid ke orang lain. Itulah peraturan emas. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Tapi kenyataannya, kekristenan melebihi peraturan emas itu. Percaya nggak? Loh, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa gunanya? Benar nggak? Kita mau belajar luar biasanya Tuhan. Agama lain, ajaran lain itu mengajarkan hal yang sama. Tapi luar biasanya kekristenan, pengenalan akan Tuhan melebihi peraturan emas itu. Kita akan baca di dalam Matius 5
ayat yang ke-38 sampai 48. Kita akan kupas satu-satu. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Nah, pertama, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu dipukul, balas pukul. Kalau kamu dijahati, balas dijahati. Itu firman. Di perjanjian lama ada. Kalau pakai yang HP, itu pasti ada tanda bintangnya. Di situ di dalam Ulangan 19 ayat 21, ada Keluaran 21 ayat 24, Imamat. Itu dikatakan di perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu pelajaran hukum di perjanjian lama. Saat kita tidak sengaja membunuh, ya harus membunuh hukumannya. Kalau nggak sengaja peliharaan atau mungkin ternak, sama aja. Makanya dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berapa banyak kita yang seperti itu? Atau bahkan mungkin lebih. Kalau dulu mata ganti mata, dijahati, balas jahati. Kalau bisa jahatinya bisa berkali-kali lipat. Awas kamu ya, lihat aja nanti. Itu kita yang dulu. Tapi kita yang sekarang, kita mau lanjut di ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Enak gak? Sini tak tampar, Kak, nyanyi kasih. Enggak seperti itu. Ini yang pertama. Saat orang berbuat jahat sama kita, Tuhan katakan apa? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Luar biasanya, kekristenan melebihi peraturan emas yang tadi ditagihkan dari agama Islam, dari agama Buddha, Hindu, semua mengajarkan itu. Tetapi kekristenan lebih dari itu. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini berbicara tentang excellent, suatu hal yang lebih dilakukan, lebih apa yang disuruh. Disuruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau yang tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, enggak. Bukan berarti langsung, oh aku dipukul 1 kali, aku akan pukul 2 kali. Enggak seperti itu. Kalau aku ditendang 1 kali, aku akan tendang 2 kali. Jangan dimasukkan ke dalam seperti itu. Karena kita juga harus lihat konteks di awalnya, di ayat di mana Tuhan menjelaskan yang tadi. Kemudian di ayat yang ke-42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam padamu. Beri kepada yang meminta, dan jangan menolak mereka yang meminjam. Gak mau dia kalau pinjam gak dikembalikan. Gak mau dia kalau ditagih pas pinjam selalu besok. Tapi di sebelumnya dikatakan, beri kepada mereka yang meminta, dan jangan menolak yang meminjam. Suatu hal yang luar biasa, tapi bukan suatu hal yang mudah. Kita lanjut. Ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lanjut ke 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat yang ke-45.
dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat yang ke-47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Peraturan emas berlaku di semua daerah, berlaku di dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Tapi ternyata kekristenan lebih mengajarkan dari itu. Sungguh suatu hal yang luar biasa saat kita bisa hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Tapi ini susah, ini sulit. Gimana aku bisa memberikan pipi kananku, bisa memberikan pipi kiriku kalau aku ditampar? Gimana aku bisa mengampuni mereka yang jahat sama aku? Gimana aku bisa mendoakan mereka yang dia sudah jahat sama aku? Bukan suatu hal yang mudah. Kita belajar proses demi proses, waktu demi waktu, pembentukan karakter. Seperti temanya, membangun karakter ilahi. Karakter yang seperti apa sih? Kalau berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita mudah banget. Orang di luar sana juga melakukan itu. Ada orang yang baik sama kita, kita membalas baik sama mereka. Mudah banget. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, susah. Bisa gak kita mengatakan, Tuhan, aku mengampuni mereka, Tuhan, aku mau mengasihi dia, Tuhan, aku mau mengampuni dia, walaupun dia udah jahat sama aku mau mendoakan dia. Bukan hal yang mudah. Itu sesuatu yang sulit sekali. Bahkan kita gak sanggup. Berapa banyak di antara kita yang pernah terluka? Angkat tangan. Pernah terluka? Terluka hatinya atas perkataan-perkataan orang lain. Kata-katanya nyelekit, nusuk. Berapa banyak di antara kita yang terluka karena kata-kata kita? Saya balik pertanyaannya. Sama orang tua kita, sama anak kita, atau mungkin sama kakak kita, sama adik kita. Walaupun kita nggak berharap seperti itu, kok aku bisa ngomong kayak gitu ya? Ada rasa bersalah dalam diri kita. Saat kita merasa bersalah, habis kita melakukan kesalahan, itu tandanya apa? Roh Kudus masih ada di dalam hati kita. Dia berusaha menegur kita, dia berusaha menasihati kita. Pertanyaannya, sejauh apa responnya? Saat melakukan salah, pernahkah kita minta maaf? Atau biasa aja, biar aja? Atau mungkin saat kita tidak sengaja melukai hati anak-anak kita, melukai hati suami kita, melukai hati istri kita. Pertanyaannya, apa respon kita? Sejauh mana kita merespon kebenaran firman Tuhan? Mulai dari diri kita. Segala sesuatu yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau mau dihargai, hargailah. Kalau mau dihormati, hormatilah. Kalau mau disayangi, sayangilah. Kalau mau orang tersenyum sama kalian, senyum dulu ke orang lain. Sapa orang lain, mulai dari kita. Itu ajaran yang kita terima pada pagi hari ini. Tapi lebih dari itu, ternyata Tuhan mengajarkan, sekarang bukan saatnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita bisa mendoakan orang yang membenci kita.
Kita bisa memberikan jubah kita saat orang meminta baju kita. Kita bisa berjalan 2 mil saat orang lain menyuruh kita berjalan 1 mil. Kita lakukan itu semua. Kita mau belajar pengenalan akan Tuhan, membangun karakter ilahi, membangun karakter-karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan jadi harmonis. Mulai dari diri kita sendiri, melalui keluarga kita, melalui tetangga-tetangga kita, melalui keluarga seiman di gereja, melalui di tempat kerja kita, di sekolah kita. Praktekkan ini dan rasakan saat kita sapa, orang lain ganti menyapa kita. Saat kita tersenyum, orang lain senyum sama kita. Dan saat kita menolong, tanpa kita sadari, saat kita butuh bantuan pun, orang lain juga akan menolong. Tuhan membentuk kita untuk jadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita berdosa, benar. Harusnya kita masuk neraka semua. Tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan menebus dosa kita. Dia rela disalibkan, Dia rela disiksa, karena Dia mengampuni kita. Kalau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, kalau Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, siapa kita? Kita pun juga harus melakukannya, dan kita pasti bisa. Di ayat yang terakhir, di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna memang bukan hal yang mudah, tapi kita dibangun, diproses terus-menerus agar kita bisa menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Walaupun gak sama plek, tapi kita itu punya potensi seperti itu. Yang penting, kita mau merespon kebenaran firman Tuhan gak? Kita mau merespon gak? Saat kita merespon, saat kita dididik, walaupun makan hati, walaupun dagingnya sakit, tapi lama-lama enak. Orang yang biasa mencuri, waktu dia mencuri, dia akan merasa takut. Tapi karena dia menolak untuk tunduk sama firman Tuhan, dia tidak tunduk sama Roh Kudus, dia mencuri terus. Saat mencuri yang kesekian kali, dia nggak akan merasa takut lagi. Kenapa bisa muncul pembunuh berdarah dingin? Karena dia terbiasa membunuh dengan keji. Kalau kebiasaan jelek aja bisa jadi gaya hidup mereka, kenapa kita tidak membuang hal-hal yang buruk dan kita hidupi hal-hal yang baik? Kita mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Saat kita keluar dari pintu gereja ini, atau mungkin masih di dalam gereja ini, kasih senyum kanan kiri, kasih sapaan ke kanan kiri. Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Karena karakter ilahi itu sudah ada di dalam diri kita. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi kita belajar meneladani keberadaan Yesus, di mana Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, terlebih Yesus mengampuni kita. Kita pun mau belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita pun mau belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, kita mau mengasihi mereka. Amin. Itu saja yang bisa saya bagikan. Kita mau tutup Alkitab kita mau berdoa. Segala pujian, pengagungan kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami sangat bangga punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang mengasihi dengan tulus, mengasihi kami tanpa pamrih, yang terlebih mengasihi kami, yang mengampuni kami walaupun kami sudah berdosa, saat kami tidak layak, saat kami sebenarnya bukan siapa-siapa. Engkau memperhitungkan kami di hadapan-Mu, Engkau mengangkat kami, Engkau mengurapi kami sehingga kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar padamu,
Kami mau meneladani Engkau. Kami mau mempraktekkan kehidupan-kehidupan-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami setiap waktu Tuhan. Kami mau belajar mengasihi orang lain. Bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kami, tapi mengasihi juga orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar mengampuni. Kami mau menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu. Karakter itu melekat dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi garam, kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada, di keluarga kami, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat pekerjaan kami, bahkan di daerah-daerah tempat kami tinggal Tuhan. Engkau akan melihat Bapa, ada Engkau di dalam kami. Dan orang-orang di luar pun yang belum mengenal Engkau akan percaya kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kami, akan melalui melihat bahwa Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan, sehingga orang dapat melihat Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah peraturan emas ini kami tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami dapat mempraktekannya. Saat kami mau dihormati, maka kami akan belajar menghormati orang lain. Saat kami mau dihargai, kami juga akan belajar menghargai orang lain. Dan saat kami mau diakui, kami juga akan mengakui keberadaan orang lain Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Kami menjadi suratan terbuka yang dilihat banyak orang, sehingga orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Engkau dapat melihat Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menasihati kami saat kami mungkin melakukan kesalahan, saat kami melakukan pelanggaran. Kiranya Engkau sendiri yang akan selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini akan tumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Pada ibadah yang pertama, Ibu Lydia Winarni. Dan terima kasih juga untuk pelayanannya hari ini. Pada ibadah yang kedua, Saudari Eudia Ayu Putri Pamungkas. Ibadah WPI Yerusa pada hari Selasa diliburkan. Ibadah remaja Betel pada hari Jumat diliburkan. Persekutuan doa pada hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang pertama dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jemaat bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Ibadah anak Betel pada hari Minggu diliburkan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Saudari Siva Alfiani Suradi pada 15 Juni, Ibu Yohana Endang Rismiati pada 17 Juni, dan Saudara Yotam Vicky Rian Krisnanda pada 19 Juni. Demikian sekelas info dari kami. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan GBI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat
diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GBI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom. Ya, demikianlah sekilas info pada hari ini. Untuk petugas pelayan minggu depan, worship leadernya Saudari Tabita, untuk singernya Ibu Nur dan Ibu Supriyati, untuk musiknya Saudari Ria, Bapak David dan Saudara Yosef, untuk multimedia Saudara Ali. Itu yang akan bertugas untuk minggu depan. Selamat atas peneguhan iman dalam baptisan air tanggal 13 dari ke-13 peserta minggu kemarin. Jadi ini saudara kita yang dibaptis minggu kemarin ada 13 peserta. Ya, selamat dengan dibaptisnya, itu penyataan iman Anda kepada sesama dan tentunya Tuhan, juga gereja. Luar biasa. Tanggal 13, dulu yang daftar 15, tapi ternyata lolos 13 karena absennya kurang. Jadi kalau absennya kurang akan ditunda untuk pembaptisan. Ya, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu semua yang mungkin belum mendapatkan akte, dulu dibaptis kok aktenya belum, nah silahkan akte kelahiran difoto, terus foto diri ukuran 3x4 2 lembar, kirim ke gereja. Nanti segera akan dibuatkan untuk akte baptisan. Yang mungkin dulu pernah dibaptis dan belum mendapat akte baptisan, ya. Karena dulu masih bergabung dengan Ebenezer, nah mungkin belum, kalau sudah ya puji Tuhan. Itu aja pengumuman yang bisa umumkan. Kenapa di pertengahan minggu ibadah kita diliburkan? Karena COVID di Kelurahan Ledok cukup mengkhawatirkan, ya. Kita ini di bawah Kelurahan Ledok, itu nomor 1 di Kodia Salatiga dari berapa kelurahan. Karena Salatiga Ledok ini sudah mencapai 81, yang lainnya 7 sekian. Itu untuk sementara ini untuk kegiatan BBI, kegiatan remaja, kegiatan sekolah minggu diliburkan dulu, ya. Nanti sampai menunggu kondusifnya Kelurahan Ledok sehingga kita bisa melakukan aktivitas lagi termasuk kaum pria. Itu aja pengumuman yang bisa umumkan. Mari kita akan berdiri, kita akan akhiri pada hari ini. Kami akan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami pagi hari ini. Kami sehat oleh karena berkat Tuhan, kami bisa ibadah oleh karena berkat Tuhan, dan kami terus ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan biar hidup kami semakin hari semakin melekat. Untuk itu kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang hidup ini. Kami akan melakukannya, kami akan belajar terus atas firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan menuntun hidup kami semakin hari semakin sempurna pada akhirnya. Dan yang melayani kami yang dilayani sama-sama diberkati Tuhan. Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan untuk rakyat, terutama untuk ibadah pemberkatan nikah sebentar di jam 10. Tuhan akan memberkati baik Mas Dika, Mbak Maya beserta keluarga yang akan berdatangan. Tuhan akan campur tangan menolong sehingga pemberkatan ini menjadi satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga seluruh jemaat-Mu yang dalam minggu ini ulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia, semakin dari semakin dikasih Allah dan manusia, dan apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, sukses dalam hidupnya. Kami juga bersyukur menyerahkan juga untuk jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik untuk Bapak Suparno, baik untuk Bapak Prawoto yang saat ini masih di Surabaya, juga untuk Ibu Naomi, juga untuk Ibu Yuli. Kami serahkan mereka semua dan kasih-Mu, Bu In, dimanapun mereka berada. Mari Bapak, jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Kami sungguh bersyukur menyerahkan kehidupan kami dalam pemberian tangan Tuhan. Berkat melimpah atas kehidupan seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja di kantor, baik di pabrik, baik berjualan di rumah, apapun yang dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil.
Kami yakin percaya pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah negara bangsa kami yang saat ini sedang menjalankan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, menolong sehingga ini sebenarnya akan menanggulangi wabah COVID ini di Indonesia. Bahkan di Salatiga, kami terus berdoa Tuhan, belas kasihan atas kota Salatiga. Biarlah berikan kesehatan atas kota Salatiga. Salam itu boleh terjadi atas Salatiga, atas Indonesia, sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pada akhirnya, Bapak di surga, mohon kedatangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikamu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.